Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel saya. Ya, channel saya emang PowerPoint ini mau ditampilkan di channel saya. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang materi bab pertama ya. Jadi ini materi kelas 10 Sejarah Indonesia, membahas tentang manusia dan sejarah. Untuk itu, tanpa tunggu lama lagi, kita segera mulai. Oke, baiklah. Eh, apa aja sih yang kita bahas dari bab 1 ini? Bab 1 ini kita ada beberapa poin. Yang pertama, yang A, manusia dan kesadaran sejarah, yang meliputi hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian poin B, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, dilanjutkan lagi pada subbabnya, yaitu kehidupan manusia dalam dimensi waktu, kemudian bicara perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Lalu yang terakhir, poin C, berpikir dengan perspektif sejarah. Jadi meliputi apa? Materinya meliputi konsep dari kronologis, diakronik, sinkronik, kausalitas, bahkan periodisasi. Mungkin nanti materi ini akan muncul lagi di sejarah peminatan. Akan tapi tidak jadi masalah ya, karena yang terpenting kan sejauh mana kita mencoba memahami sejarah itu sendiri dari berbagai perspektif. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hakikat sejarah. Kalau kalian perhatikan gambar-gambar di PowerPoint ini atau di layar ini, terdapat dua peristiwa sejarah, tuh, di mana hakikat sejarah itu dilihat dari dua hal, salah satunya sebagai peristiwa, kemudian sebagai kisah. Menurut Sartono Kartodirjo, beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Indonesia, menyatakan bahwa setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sedangkan sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Dapat diperoleh kesimpulannya seperti apa? Nah, di sini coba kalian mencoba memperoleh kesimpulan dari penjelasan tersebut. Nah, kalau menurut saya sendiri, sejarah merupakan sebuah rekonstruksi, ya, rekonstruksi yang dihadirkan berbagai media. Mungkin kalau kalian sering nonton YouTube atau televisi yang menayangkan film-film dokumenter yang bertemakan sejarah, itu adalah gambaran kecil mengenai sejarah sebagai kisah. Itu makanya kan di gambar kedua yang bawah ini kita lihat di bawah itu ada penjelasan mungkin dari salah satu saksi sejarah atau orang yang pernah terlibat langsung dalam sebuah peristiwa sejarah. Itu gambarannya. Sedangkan yang atas kepada peristiwa sejarahnya itu sendiri. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam sejarah itu juga dilihat dari dua hal. Pertama, objek. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah, di mana sejarah itu membicarakan tentang manusia dalam kaitannya dengan waktu dan ruang. Nah, aktor artinya apa? Sejarah itu ada pelaku. Ya, pelakunya adalah manusia. Dan manusialah yang menciptakan sejarah. Tapi apakah harus terkenal? Tidak. Diri kita sendiri sebagai manusia adalah aktor dari sejarah kita sendiri. Sebagai seorang individu tentunya. Jadi inilah gambaran bahwa setiap orang di dunia bisa mencetak sejarah atau membuat sejarah seiring dengan tempat dan waktunya. Sedangkan subjek sejarah di mana manusia berkontribusi dalam kok lama? Nah, di mana manusia itu berkontribusi dalam penelitian dan penulisan, karena kisah itu dalam sejarah nggak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa sejarah tersebut. Contoh, kalau tidak ada tidak ada peristiwa 17 Agustus, tidak mungkin bisa ditampilkan saat ini kan mengenai kemerdekaan Indonesia, kalau bukan karena kontribusi dari
penelitian sejarah itu sendiri mengenai kisah-kisah bagaimana Bung Karno itu diculik ke Rengas Dengklok bersama Bung Hatta. Lalu kembali lagi merumuskan teks proklamasi. Itu perlu diteliti? Iya, meneliti. Karena apa? Dengan penelitianlah kita mengetahui kebenarannya secara konstruktif, artinya secara tersusun dengan baik. Nah, bagaimana dengan konsep ruang dan waktu dalam sejarah? Konsepnya seperti ini. Dilihat dari, dilihat dari namanya dimensi ruang dan waktu yang menunjukkan peristiwa sejarah sebagai suatu hal yang khas dan unik. Mengapa dibilang khas dan unik? Karena kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Mungkin aja ada peristiwa sejarah yang sama, tapi sama bukan berarti serupa. Pasti ada tertentu yang berbeda. Tapi kita kembali lagi soal konsep ya, kembali ke soal konsep. Konsep ruang di sini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa yang merupakan cakupan dari bahasan. Artinya, lokasi. Di manakah peristiwa itu terjadi? Mungkin kalau ada yang bertanya, di manakah naskah teks proklamasi ditulis? Ya, tentu saja di rumah Laksamana Maeda. Disitulah peristiwanya terjadi, ruangnya di situ. Makanya kalau ada museum, museum itu kan tidak hanya mencakup aspek menyimpan menyimpan peristiwa beberapa peristiwa, tapi bisa peristiwa yang secara khusus. Contoh, Museum Perumusan Teks Proklamasi, ya itu mengisahkan salah gambaran besarnya adalah tempat di mana teks proklamasi itu dulu dirumuskan dan ditulis dan juga diketik. Nah, sedangkan kajian sejarah berdasarkan ruang itu meliputi apa? Banyak. Jadi sejarah itu nggak hanya bicara orang, tidak bicara hanya peristiwa, tapi jenisnya kajiannya berdasarkan ruang ini adalah kota. Semua kota punya sejarah. Jakarta punya sejarah. Depok sebagai kota yang tidak terlalu besar punya sejarah. Bahkan desa pun juga memiliki sejarah. Dan ada yang lebih kecil skalanya, yaitu sejarah lokal. Walaupun sejarah lokal bisa mencakup dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita lanjut kepada konsep waktu dalam sejarah. Waktu, makanya kita ilustrasikan dengan jam. Walaupun sejarah tidak hanya terpaku dengan tanggal, tahun, tapi juga jam. Jam dalam artian bisa hitungan jam, hitungan menit, bahkan detik. Di mana konsep waktu dalam sejarah menandai sebuah peristiwa yang bersifat unik. Artinya tidak mungkin terulang kembali. Walaupun yang terulang hanyalah polanya saja. Contoh, misalnya kalian masuk ke ruang kelas atau suatu tempat, ketika pertama kali itu bisa menandakan sejarah. Ketika kedua kali mungkin bisa dikatakan sejarah, tetapi yang membedakannya adalah cara masuknya. Atau paling gampang, ini karena ini materi untuk anak SMA, mungkin saya nyari contoh yang agak sederhana. Ketika ada seorang cowok merayu seorang cewek, apakah seorang cowok itu bisa menggunakan rayuan yang sama? Bisa. Tapi yang membedakan adalah targetnya kan, ceweknya. Salah satunya itu. Mungkin ada yang respon, oh sweet-sweet itu kan, tapi ada juga yang pansi gitu kan. Itu gambarannya itu. Makanya ketika ada istilah balikan sama mantan, bisa dikatakan ya itu sebuah peristiwa yang unik. Kenapa? Mungkin aja jadiannya tidak sama seperti dulu. Ya itu sejarah. Ya itu sekiranya intermezzo ya. Sekiranya seperti itu contoh sederhananya aja menurut saya. Ups. Selanjutnya, jadi kelewat. Menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Ya, mengapa sejarah selalu ingatnya dengan waktu, tahun, dan bla 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 bla. Karena itu yang menjadi penanda. Ya, contoh deh, kalau anak milenial sekarang kadang-kadang kan suka mencantumkan tanggal jadiannya dengan pacarnya itu kan, tanggal berapa, tiba-tiba di Instagram say happy anniversary bla 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 gitu kan. Itu
gambarannya itu. Atau kita sedang bikin instastory di suatu tempat, itu bisa menandakan sebuah konsep waktu sejarah. Iya, karena kan dilihat orang ketika waktunya sudah lewat. Lalu, konsep waktu dalam sejarah, mohon maaf, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Mengapa? Kalau mitos biasanya kan tidak mencantumkan waktu. Itu. Contoh, kalau kalian suka nonton mungkin stasiun-stasiun TV, bukan stasiun yang itu ya, pokoknya bukan stasiun TV yang pagi, siang, sore, azab, malamnya dangdutan, bukan itu. Pokoknya ada stasiun TV yang menayangkan cerita-cerita silat, legenda gitu kan. Itu biasanya tidak mencantumkan waktu. Nah, itu yang membedakannya. Kalau sejarah pasti harus ada waktunya, karena adalah kunci dari sebuah peristiwa. Sekaligus yang namanya konsep waktu dalam sejarah juga menandakan kondisi suatu zaman. Misalnya apa? Ya, barang-barang yang kalian cari, yang kalian gunakan atau kalian punya hobi, misalnya hobi koleksi barang-barang antik, itu kan bisa menandakan suatu zaman. Contoh dari dunia musik. Mungkin ada yang suka dengan eh, album yang terbuat dari mungkin pita selenoid atau kaset ya, kaset tip yang kotak atau piringan hitam. Atau paling contoh, kalian coba lihat film-film yang ada di dunia deh. Kalau contoh di Indonesia yang konsep waktu sejarah dalam sejarah itu agak-agak menyimpang kayak apa ya? Dulu saya nonton, oh ya, film apa ya? Van der Wijk atau apa gitu ya. Pokoknya yang main Pevita Pierce tuh, cantiknya. Itu ada iklannya, kan mengambil zaman era kolonial Belanda, tapi kenapa ada coklatos di situ? Itu kan nggak masuk akal. Emang udah ada coklatos? Saya rasa enggak sih. Nah, maklum, namanya juga advertising, iklan itu ya anak-anak. Atau contoh lainnya kalau saya film ya apa ya? Saya suka nonton film James Bond 007 dari yang jadul sampai yang sekarang, yang terakhir nih nunggu nunggu rilis nih film yang terakhir ini nih. Itu kan bisa dikatakan menandakan suatu zaman. Mengapa? Musik-musiknya yang digunakan, sound scoring yang dipakai, pakaian, fashion yang ada pada saat itu juga menandakan suatu zaman. Itu. Makanya kalau kalian berminat di dalam dunia perfilman, kemudian filmnya membahas tentang menyinggung soal konteks waktu sejarah, ya bisa kalian ambil contoh di film. Kayak macam film Indonesia kayak selain tadi yang Pevita apalagi Dilan ya misalnya. Itu dia juga melakukan riset mengenai apa namanya pernak-pernik yang ada pada era tersebut. Misalnya telepon umum koin ataupun sepeda motor itu adalah contoh. Oke. Selanjutnya, sorry ya kalau agak cepet. Selanjutnya kita bahas tentang konsep manusia dalam dimensi waktu. Hmm. Manusia dalam dimensi waktu. Hmm. Apa ya? Konsep di sini, ups, konsep waktu menjadi kunci dalam memahami kehidupan manusia karena menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Pertama, perubahan, perkembangan, pengulangan, kesinambungan. Nah, mungkin di apa namanya dalam peranan sejarah ya, dalam peranan sejarah sendiri sesungguhnya unsur-unsur ini adalah yang paling sering kita temukan. Sorry, ya tadi saya lupa nampilin tadi, kelupaan. Sorry, tadi konsep waktunya saya ulang, membahas perubahan, perkembangan, pengulangan, kesinambungan. Nah, dari sini kan mungkin diantara kalian mungkin ada yang sudah mencoba memahami. Namun yang jelas, ada di pojok kanan bawah, coba mungkin kalian mencoba mencari penjelasan selengkapnya tentang keempat unsur tersebut. Mengapa? Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan?
pengulangan, bahkan kesinambungan. Kesinambungan ini adalah keberlanjutan. Itu. Oke? Nah, itu sebabnya kita perlu namanya literasi sebagai gambarannya. Selanjutnya, bagaimana perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Nah, kita lihat. Yang pertama, kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Contoh, nuclear bomb. Ledakan bom atom di Jepang, lebih tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Perubahannya apa? Kerusakan jiwa. Kecuali yang hatinya kosong, biasanya gitu. Nggak, bercanda. Menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Kerusakan secara material maksudnya, dan perubahannya menandai kekalahnya Jepang dalam Perang Dunia sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua secara umum. Kemudian keberlanjutannya, dengan adanya berakhirnya Perang Dunia Kedua melalui bom atom, salah satunya mengubah situasi politik di wilayah Jepang, yaitu Indonesia Merdeka. Kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di Indonesia maupun negara-negara lain. Dan keberlanjutan lainnya adalah mulainya masuk era nuklir, di mana teknologi berkembang, maju, dan pesat. Itu gambarannya. Oke, saya rasa ini bisa jadi asumsi ya, gambaran tentang perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Kita bicara kronologis. Coba kalian perhatikan bagian berikut. Nah, ya ampun. Nah, dari gambar ini, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu. Makanya semua peristiwa sejarah itu harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian ya. Contohnya adalah ini. Coba kalian perhatikan baik-baik konsep kronologisnya. Bagaimana Indonesia merdeka. Oke? Nah, konsep diakronik. Bicara konsep diakronik, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu, maka peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Artinya punya hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Contoh paling gampang kalau kalian bingung tentang peristiwa sejarah adalah, pernah nggak sih kalian nih, mohon maaf ya, bagi kaum jantan, laki-laki maksudnya cowok, ada nggak sih itu kita tiba-tiba kenal dengan dengan seorang betina kan, kemudian langsung kita tembak, kan? Kemudian diterima. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa saja, walaupun pada umumnya itu tidak terjadi. Kenapa? Lu siapa? Lu siapa? Gitu kan, gue nggak kenal, jijik, bahasanya gitu. Tapi yang jelas ya, peristiwa-peristiwa tersebut punya hubungan satu sama lain. Makanya ibaratkan kita makan. Kenapa manusia suka BAB? Ya karena makan dan minum. Makanya keluarlah itu isinya. Itu contoh ya, maaf kalau agak jijik gitu. Berikutnya, konsep diakronik itu memandang peristiwa sebagai sesuatu yang bergerak sepanjang masa. Maka diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Maksudnya apa? Ini bicara dampak. Dampak dari suatu peristiwa sejarah yang pastinya akan meluas. Itu gambarannya ya. Mungkin di antara kalian kalau masih bingung, silahkan coba cari referensi-referensi terkait dengan konsep ini. Selanjutnya, sinkronik. Menurut ahli, konsep, konsep sinkronik merupakan, menurut ahli, konsep sinkronik merupakan, 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 kons
suatu sentuhan atau keterkaitan antara sejarah dengan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, bahkan sains juga bisa apa ya, dikaitkan gitu loh. Ya sebagai contoh kalau anak IPA misalnya kan, bagaimana mungkin Einstein dengan teorinya itu bisa mengembangkan teori apa relativitas. Apakah semua orang setuju dengan teori itu? Tidak. Tidak semua peneliti atau ilmuwan, fisikawan, dan sebagainya setuju. Kenapa? Karena ada yang punya teori yang berbeda. Itu kalau dari segi sains ya, walaupun contohnya banyak, bisa kalian cari sendiri bahwa teknologi-teknologi yang ada sekarang merupakan perkembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Namun melalui kajian-kajian misalnya budaya. Kayak orang Indonesia, mohon maaf, eh, kenapa sih suka nontonnya azab gitu kan? Ya, itu kalian coba telusuri dah sejarahnya gimana itu sinetron yang tadinya eh, bagus tiba-tiba cuman azab dan sebagainya gitu kan. Kemudian konsep sinkroniknya ini kan menurun ya. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memandang dalam waktu saja, tapi juga meluas dalam ruang. Ranahnya, ranahnya. Jadi kita bisa bicara tentang sejarah ekonomi, sejarah politik, bahkan antropologi atau kebudayaan, misalnya mengapa masyarakat, bagaimana perkembangan masyarakat Baduy di Banten misalnya, itu tetap bertahan dengan budaya aslinya. Itu bisa jadi contoh. Makanya konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah itu semakin kaya karena cakupannya sejarah itu tidak hanya ilmu-ilmu sosial saja, tapi juga ilmu pengetahuan alam pun juga terkoneksi di dalamnya. Ya kayak sekarang COVID. Para ilmuwan-ilmuwan ahli virologi misalnya ahli virus, saya rasa tidak mungkin mereka menyatakan ini virus kalau mereka tidak belajar sejarahnya virus itu. Contoh, ada yang menyatakan COVID ini mirip dengan flu Spanyol. Oke, flu Spanyol. Tapi datanya dari mana? Ya mereka melihat sejarah tentang penyakit-penyakit di dunia yang berasal dari virus. Itu. Itu aja gambarannya. Oke. Yo 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 yo. Selanjutnya, kausalitas. Dalam sejarah kita bicara tentang sebab akibat ya. Mengapa? Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicu. Sama kayak tadi tentang pembahasan diakronik. Ya, diakronik ya. Tadi tentang penyebab. Di mana salah satu ahli sejarah dalam teori dan metodologi sejarah menyatakan bahwa dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Makanya kalian kan suka ditanya nih, sebab umum dari Perang Dunia Kedua itu apa? Sebab khusus dari Perang Dunia Kedua itu apa? Kenapa? Demikian. Kalau umum kan yang umum terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Kalau khusus ini sebagai pemicu. Kita tarik mundur ke Perang Dunia Satu. Sebab khusus Perang Dunia Satu adalah tewasnya putra mahkota Austria, gitu kan? Itu gambarannya gitu. Jadi kalau misalnya digambarkan konsepnya seperti ini. Multikausal atau kemajemukan sebab menunjukkan sebab tidak hanya tunggal, tapi terdapat banyak sebab. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau seleksi kausal menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi. Hierarki tertinggi berupa sebab utama atau prima causa dari sekian banyak. Jadi dikerucutkan itu sebabnya seperti apa. Oke. Nah, dan itu penjelasan saya tentang kausalitas atau sebab akibat. Ya sama kayak tadi dengan diakronik tadi. Selanjutnya eh, periode. Periode itu kalau kita gambarkan seperti ini.
pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Ini menurut Merle, saya lupa, Reclef, dia itu adalah seorang profesor sejarah dari USA, Amerika Serikat, negerinya Uncle Donald Trump, ya. Itu periodenya dilihat dari Indonesia ya, sejarah Indonesia itu dilihat dari periode dari 1200, dari lahirnya zaman modern. Kemudian perjuangan merebut hegemoni atau masa kolonial, mulai masuknya pengaruh-pengaruh barat, dalam hal ini orang-orang Eropa, kemudian pembentukan negara jajahan, dimulai dari adanya VOC, kemudian masuknya Inggris, Belanda Prancis, hingga terbentuknya Hindia Belanda. Lalu pada 1900 muncul tentang konsepsi Indonesia, konsep Indonesia sebagai bangsa. Kemudian tahun 42 1950 mulai dari masuknya Jepang, ya. Masuknya Jepang, negerinya sang kakek Sugiono misalnya kan. Itu runtuhnya negara jajahan, masuknya Jepang, menyingkirkan Hindia Belanda, kemudian perang kemerdekaan atau revolusi Indonesia hingga berujung pada revolusi Indonesia mencapai pengakuan kedaulatan. Dan periode Indonesia Merdeka dari 1950 hingga 2008. 2008 ini maksudnya ketika buku ini diterbitkan ya. Itu yang dimaksud. Oke, baiklah. Jadi ini adalah penjelasan tentang bab 1, manusia dan sejarah, sedangkan untuk bab 2-nya atau bagian selanjutnya itu akan saya buat lagi videonya nanti. Oke, berhubung video ini saya buat untuk dua tujuan, untuk saya share kepada siswa saya, tapi video ini juga saya gunakan untuk saya share ke YouTube, siapa tahu video ini bermanfaat bagi siswa atau guru-guru yang atau mahasiswa sejarah atau pemerhati sejarah yang mungkin tertarik dengan sejarah, sehingga karena sejarah itu menarik, ya, sejarah itu menarik dan tentunya sangat bermanfaat. Jadi berhubung saya ingin men-share ini ke YouTube, jangan lupa klik tombol like, komen, dan tentunya subscribe di channel ini, di YouTube saya, di Dendi Nugroho, itu nama YouTube-nya. Nanti silahkan kalian yang atau para penonton yang ingin memberikan komentar atau tanggapan, silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Oke, itu saja. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Semoga kita diberikan kekuatan menghadapi berbagai cobaan, khususnya pandemi ya, karena video ini konten ini saya buat ketika masih kondisi pandemi. Oke, baik. Sampai bertemu lagi dalam konten-konten yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.